Mulai. Kanpai. Oh. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Cara menikmati kopi itu diseruput, guys. Ya kalau yang hangat, kalau yang nggak hangat ya kurang nikmat, bos. Ya kalau dingin kurang nikmat. Nih rasakan. Yang ini nikmat tuh yang hangat. Oh udah aktif ternyata. Oh. Oke kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Takagi no Mudo. Terima kasih udah klik videoku ini. Semoga videoku ini bisa bermanfaat buat kalian. Ya kita bahas tentang Jepang lah, tipis-tipis ya guys ya, karena kita kerjanya di Jepang. Oke, makasih buat teman-temanku yang udah klik videoku ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen, karena tanpa bantuan kalian semuanya channel gue ini bukanlah apa-apa. Jadi aku butuh banget support dari kalian. Oke, atas supportnya aku ucapkan terima kasih. Lemah teles Gusti Allah yang balas. Sami-sami. Aya naon. Itu aya naon. Oke guys, kali ini aku lagi main ke tempat temenku. Nah ini dia temenku. Jadi kalau aku kan kerjanya di bercocok tanam guys. Kalian tahu lah ya, kalau kalian udah mengikuti video-videoku di bawah itu tentang bercocok tanam semuanya kan. Jadinya tiada hari tanpa bercocok tanam. Nah kali ini kita bahas job beda ya guys ya. Mungkin kalian bosen lah tiap hari bercocok tanam terus yang dilihat. Nah kali ini kita bahas yaitu jobnya apa. Kalau kalian penisirin, kita tanya-tanya langsung. Sebelum tanya-tanya kita seruput kopi dulu guys. Ya buat kalian yang belum ngopi, yuk kita ngopi bareng-bareng biar pikirannya slow motion. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, mantap. Oke, kita lanjut. Yuk. Gimana? Kumaha Damang? Alhamdulillah saya. Aya naon? Kita ya opo-opo. Jawa versus Sunda. Nggak Siap. nyambung. Kayak opo-opo. Siap. Yuk, sapa dulu dong teman-teman kita dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya pemirsa semuanya? Asli dari mana? Asli dari Jawa Barat, Purwakarta. Ya. Di Jepang ini udah berapa tahun? Baru 6 bulan. 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan jalan. Dengan visa apa? Visa Tokutegino. Tapi sebelumnya udah pernah kensusei di sini gitu? Pernah 3 tahun 2014 berakhir sampai 2017 awal pulang. Ya di sini di Kaisa. Iya sama di perusahaan yang sama juga. Balik lagi ke perusahaan yang dulu. Jadi pertama itu kensusei menyelesaikan kontrak 3 tahun. Setelah itu balik lagi ke sini. Iya dipanggil lagi ke sini. Dengan visa Tokutegino. Jadi dari Indonesia. Kalau boleh tahu LPK-nya apa? LPK yang sekarang. Kalau sekarang TSK JI Global Lab. JI Global Lab. Itu di TSK di sini ya? TSK di sini. Terus kalau di LPK Indonesia ya? Dulu PT GIEK Depok ya. Oh, GIEK Depok. GIEK gratis ya kalau betul kayaknya? Ya gratis sih pertama. Gratis ya? Gratis. Jadi kita nggak bayar kayak swasta yang Enggak, lainnya ya, buat bayar makan aja sih. Bayar sampai 40 juta itu enggak ya? Nah, cuman dia ambilnya fresh grade, jadi istilahnya benar-benar yang baru lulus diambil lewat sekolah-sekolahan, dia pilih gitu ya? ambil baru. Jadi istilahnya kalau yang saya tahu ya dulu jarang lihat yang udah berumur, ada sih yang udah berapa, cuman kebanyakan transferan dari pabrik dia itu. Jadi ikut di LPK itu buat belajar bahasa Jepang. Oke, buat teman-teman yang kiranya lagi sekolah SMA atau SMK ya, kalian minat ke Jepang, ya kayaknya ada yang penyaluran yang langsung ke JIK gitu ya. Ya kerjasama katanya. Kerjasama gitu. Sama Nah, perusahaan apa? kalian cari tahu aja LPK JIK itu yang pengiriman ke Jepang. Nah itu gratis guys. Jadi kalian cuman bayar mungkin untuk makan, transport dan lain-lain aja ya. Nggak perlu bayar untuk apa SO-nya gitu ya. Kalau swasta kan kebanyakan bayar sampai 30 sampai 40 jutaan gitu. Cuman ya seleksinya lumayan ini juga sih, ketat juga. KIM gitu kan. Hampir sama. Cuman lebih ke gimana ya? Maksudnya persaingannya juga ketat, cuman
kalau misalkan di sekolah itu misalkan 500 orang ya, kalau kayak di sekolahan itu kan banyak juga. Cuma diambilnya paling 25 orang, 20 orang. Nggak banyak gitu. Suka. Gitu. Nah, di sini jobnya apa? Sini pengecoran logam, die casting. Pengecoran logam, die casting. Buat Nah, terus dari jam kerjanya? jam kerja normal sama. Nggak Jam ada 8? shift-shiftan. Aku cuma satu shift, non shift lah istilahnya kalau di. Kasih shift lah, biar Nggak shift-shiftan. Shift. Enggak lah, nggak mau lah Shift. shift-shiftan lah. Cuma siang aja gitu. Ah, jadi jam kerja standar ya, nggak ada Nggak, shift-shiftan, shift malam, shift pagi gitu nggak ada Nggak ya? ada. 8 jam, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kadang lembur itu Lembur jam kadang berapa? 2 jam lah biasa, normal sampai jam 7 Jam 7. pulang. Terus kadang, ya itu kan standarnya ya. Standarnya. Terus misalnya sampai jam 8, 9 itu pernah nggak? Pernah itu juga kalau patah lah istilahnya, ada kerusakan mesin tapi cairan masih banyak kan bang, itu kalau didiemin kan dibesokin bahaya juga. Harus dihabisin baru dipadamin ini ya kan, kompornya kalau di bahasa gampangnya itu. Nah itu Kadang kadang kamu buang cairannya gitu. nggak buang ya sayang lah. Biasanya kan cairanmu kan kamu buang. Wah itu cairan di ke WC. Cairan ini ya, air kencing istilahnya. Cairan mau Bahaya. dibuang terus. Oh kagak lah, di sini mah nggak ada Di pembuangannya. sini ada yang manggil papa. Papa mana? Sambil makan lah. Iya. Nah, Tapi juga saya yang ngomong lah. jangan malu-malu makan. Makan lah aja lah. Ya terus apa lagi? Jadi rencana masih mau berapa tahun di sini? Rencana Kita lagi Mas, Bismillah. kalau kontrak sih katanya 5 tahun katanya. Tapi nggak tahu lah. Jalanin aja dulu sekarang, nikmatin aja. Soalnya baru datang juga. Habis setiap tahun kan diperpanjang. Tiap Kontrak tahun. kita kan gitu kan? Iya. Setiap tahun. Jadi nggak, cuman itu batasannya mungkin ya, nggak tahu juga sih. 5 tahun. Jadi mau nambah 5 tahun lagi, sekitar 5 tahun. Enggak, udah 5 tahun. Mungkin kalau misalkan nyampe umur sehat, alhamdulillah nyampe 5 tahun udah mentok pulang. Tapi itu pun tetap dapat jangka setahun apa 2 tahun kita cuti pulang lah ya. Setahun. Tuh kasihan itu guys tuh yang udah punya anak istri kan, kalau 5 tahun nggak pulang kasihan. Cairannya banyak yang kebuang. Bikin yang baru lah. Kasihan juga ini juga nih. Udah 2 kan. Jadi hari Sabtu Minggu libur. Libur, Sabtu Minggu sekarang libur. Kalau kadang-kadang ada Sabtu masuk, kadang-kadang ada. Kalau misalnya kan ada banyak barang arjen istilahnya ya. Sabtu masuk. Kadang sih, tapi sekarang belum ada. Baru sekali 2 kali kemarin tahun pas musim panas lagi rame-ramenya tuh. Nah, berarti kan dengan kerjaan begitu, jam kerjanya segitu, lemburan segitu, tuh kira-kira 1 bulan itu berapa gajinya? Satu sama lemburan tuh ya. Kita jujuran aja lah ya, mungkin teman-teman gitu kan yang mau kerja di die casting gitu kan, ya mungkin pekerjaannya hampir sama. Cuman kan rezeki itu kan beda-beda kan ya. Kadang ada yang kasih lembur banyak, ada yang pas-pasan gitu. Tapi tetap itu kita bersyukur sama gaji yang kita terima gitu. Memang rezeki itu beda-beda, nggak bisa sama gitu. Nah itu sekitar berapa ya? Ya 18 lah nyampe. Wow. Kalau ada lemburan ya itu. Kalau normalnya ya paling 13, 14 kalau nggak ada lemburan. Segitu ya normalnya kalau ini. Kisaran segitu lah bang. Kisaran ya, kalau lebihnya nggak tahu. Kadang-kadang kan beda-beda. Cuman kan ada di perusahaan kan peraturan beda-beda. Ada yang tuh dapat tunjangan kehadiran, ada yang dapat tunjangan makan, ada juga kan. Kalau aku yang cuma dapat tunjangan kehadiran doang, 1 bulan tuh 1 mang. Jadi kalau ya full, nggak ada sakit, nggak ada izin buat kemana gitu, dapat 1 mang. Kalau misalkan sehari aja kita nggak masuk, nah angus 1 mang itu lumayan. Tapi sering lah ya, nerima di atas 20 itu sering. Kadang-kadang ada ya. Kalau jadi Sabtu kalau misalnya ada lembur kan. ada Sabtu masuk gitu, kadang-kadang di atas 20 ada gitu. Ada ya. kadang-kadang. Jadi ya standar lah gitu. Ibarat kata nggak monoton 15 terus, 18 terus. Enggak. Kalau rame tinggi. Tinggi. Kalau lagi sepi kadang-kadang cuman dapat ya standar UMR lah kalau di kita itu kan, UMR 13. Nah ya buat teman-teman yang penasaran nih AA Kasepnya ini
kerjanya di mana. Jadi kita tuh tinggalnya di Gunmakeng. Di sini masih ikut Ota ya. Isesaki di sini. Isesaki. Nah, di Isesaki, yes. Mungkin buat kalian yang tinggal di Gunma atau di dekat-dekat sini yang tahu Isesaki, mau tahu tanya-tanya tentang di casting ya. Silakan nanti DM di IG-nya Mas ini, siapa tahu IG-nya apa? AFC Bungsu nantilah dicantumin dia AFC bawah. Bungsu. Aku cantumin di dalam baju. Kalau enggak kalian DM aja di IG aku _Gino_Mudo. Makan dulu guys, biar ada kriuk-kriuknya guys. Terus saran-saran buat temen-temen Kohei Tachi yang mau ke Jepang ambil job, itu job apa? Ya intinya gini bang, kalau menurut pemikiran saya sekarang gimana ya? Sekarang kan banyak nih istilahnya job konstruksi ya, konstruksi ya, pertanian juga banyak. Kojo ya kadang-kadang ada, sekarang kan kebanyakan kojo sekarang ngambilnya yang udah istilahnya kadang pengalaman ada, yang barunya mungkin ada juga sih kebanyakan. Ya mana aja bagus, sesuai keahlian masing-masing, sesuai keinginan masing-masing. Yang penting niatnya benar. Jangan sini berpikirannya, pertama jangan punya berpikiran manis di Jepang. Jangan punya berpikiran gaji selalu besar di Jepang. Soalnya kenapa, kenyataan gak mungkin, bisa aja berbalik bang gitu loh. Soalnya banyak yang cerita kepada saya juga, yang ada yang kabur, banyak yang ngeluh sama kerjaan sama ini. Soalnya kita kan di sini dibayar, tenaga kita dibeli gitu kan. Intinya semangat tuh bener-bener dari kembali lagi ke tujuan awal kita ke sini. Misalkan udah dari pas pertama kita mau ke Jepang mau ngapain gitu kan, mau bikin rumah toh, mau bisa buat nikah, terus buat orang tua juga bahagian, buat umroh lah segala macam gitu dan lain-lain. Intinya kalau misalnya kita mau nyerah, ingatlah ke tujuan kita ke awal lagi. Nah disitulah intinya kalau menurut saya gitu. Kalau kita mau menyerah, ingatlah tujuan awal kita Nah lagi gitu. kesini iya. Jadi tetap lemes terus, jangan menyerah, jangan semangat gitu. Nah ya gitu juga lah. Terus semangat walaupun istilahnya kadang kenyataan itu pahit lah. Kalau mau pengen menyerah di saat kita capek gitu, mau saja kita bilang gambatin nah mudah gambatin tetap aja kita capek gitu. Ya iya, cuman capek itu kan bisa kita perbaikin dengan istilahnya semangat kita, keikhlasan lah intinya lah. Kalau yang sekarang saya rasain bang gini, ini curhat juga ya, buat ya mudah-mudahan bermanfaat juga. Kerjaan itu sebenarnya nggak ada yang berat kalau dilaksanakan dengan ikhlas, namanya tuh hati yang ikhlas kita. Mungkin itu wah ini susah nih, misal barang ini yang saya kerjain wah susah. Kayak kemarin dulu aku benar-benar itu barang bang, satu barang itu 2 barang lah, kesal banget ngerjainnya tuh, numpuk terus saya. Kemarin datang lagi baru ketemu lagi sama barang itu. Pas dikerjain, wah ya udahlah kerjain aja lah gitu. Tapi benar-benar dengan hati yang itu kok gampang ya sekarang ya istilahnya, kok nggak numpuk kayak dulu loh gitu. Oh berarti bener kerjaan itu harus ikhlas, pertama jangan pakai emosi gitu. Tapi menurutku ya walaupun kerjaan berat, kita menjalaninya dengan ikhlas, dengan suka, tapi tetap aja berat loh menurutku. Ya itu mah beda lagi mungkin. Misal ya bobotnya 20 kilo. Nah ya itu mah beda lagi, maksudnya itu bukan berat gini loh. Berat itu dalam artian panjang kan, luas. Bobotnya 20 kilo kan. Ya, tetap berat. Wah ini gue semangat banget ini. Gue dengan ikhlas ini, dengan bekerja dengan ikhlas senang hati, gue angkat ya tetap berat 20 kilo Ya gitu. emang, cuman bukan masalah itu suasananya. Bukan itu ya. Suasananya bro. Oh iya. Bukan masalah bobotnya, tapi suasana di kerjaannya gitu loh. Berat tuh dalam artian kan ada yang susah bener, susah ngerjainnya, susah dalam wah otak kita mumet gitu loh. Yang intinya apapun itu kita kimochi lah guys. Nah, Kimochi, kibunga ne, kibunga kimochi. Nano nandemo ne, kantan ni narimasu. so nih. Jadi ya apapun itulah kan, kita niatnya udah ke Jepang tuh, kita niatnya apa? Nyari duit kan. Ya insya Allah kerjaan apapun ya kalau kita ikhlas, kita semangat, itu pasti bisa dilalui guys. Jadi kalian jangan merasa khawatir di Jepang bisa kerja atau enggak, itu jangan khawatir. Yang penting
niat itu ada pada kalian itu. Kalau kalian niatnya pengen bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Apapun kerjaan istilahnya. Walaupun kita belum pernah ketemu sama kerjaan ini, pasti bisa. Terus bahasa juga ya. Wah, nggak bisa bahasa nanti di Jepang gimana gitu. Ya memang bahasa itu yang utama lah. Karena apa? Itu mempermudah kerjaan kita, guys. Misalnya kita tahu bahasa, bosnya ngomong apa-apa kita langsung tahu. Terus tidak terjadi dengan miskomunikasi gitu. Tapi bahasa itu tuh juga bukan menentukan kalian bisa kerja, itu enggak. Yang menentukan kalian bisa kerja itu ya tadi niatnya tadi, guys. Nah, begitu. Nanti bahasa itu bakal ngikutin gitu. Setiap hari kita ngomong, dengerin bos ngomong apa-apa, itu lama-lama aku tahu gitu. Tapi harus belajar juga sih. Belajar minimal tuh apa ya? Dasarnya tuh tahu lah. Nah, itu. Dasarnya tahu gitu. Begitu. Jadi buat teman-teman yang mau ke Jepang, pilihlah job dengan apa yang kalian minati gitu. Sukanya tuh di mana? Spare part motor sama mobil. Pengecoran logam tuh yang kayak bener-bener dari cairan gitu. Dari bahan baku dicairin, langsung dicetak, langsung keluar, dinginin, baru kita proses. Hilangin ini apa ya istilahnya, hilangin bari. Kalau di sini bari itu sisa coran itu kayak di pinggir-pinggir barang gitu, dihalusin. Itu bikin apa itu? Kayak sekarang banyakkan bikinnya blok starter motor. Blok starter motor. Blok starternya ya, yang kecil, blok starter yang yang bulat, yang nempel sama mesinnya itu loh. Blok starternya, starter yang di bawah. Gitu. Di damo, yang di damo. Terus biasanya bikin apa lagi? Ya dalaman motor, gear kecil-kecil gitu. Enggak monoton bikin itu terus kan? Enggak. Bikin berapa macam juga ya? Banyak sih, kalau cetakan tuh lebih dari 100 maceman lah. Cuman yang sering buat mobil Subaru kayak gitu juga. Bukan mobil lah, kebanyakan sama motor. Itu kan spare part motor. Jadi masuknya itu kan kayak ke motor apa tuh? Kayak Suzuki kah, Honda kah, Yamaha kah gitu. Honda sih kayaknya kebanyakan. Mitsubishi sih soalnya. Oh, jadi misalnya Honda itu dia nggak langsung produksi sendiri gitu enggak? Dia kayaknya tuh dibagi-bagi ya, mungkin ya, nggak tahu juga. Tetap ada terima dari perusahaan lain yang gitu. Menyumbangkan apa gitu ya. Dia misalnya nggak ke handle di sini, kesanain di sana sini. Dan juga itu dari bahan mentah dicairin. Itu juga misalkan saya udah jadi bentuk, itu juga belum jadi langsung bisa masuk ke pabrik gedenya gitu loh, ke Mitsubanya. Itu ada penghalusan juga, ada checking lagi, ada pengecatannya juga. Jadi beda lagi pabrik. Mungkin dari supplier gedenya, misalkan pabrik A yang gede nih, atau belum nyampe Mitsuba nih. Mitsuba cuma minta barang kayak gini, pabrik yang gede ini jujur bikin cetakannya dia. Nah dari dia nggak ke handle, masuk ke perusahaan yang kecil ya, kayak perusahaanku gitu kan. Oh, jadi itu bukan udah barang matang jadi itu belum baru masih setengah matang gitu ya, masih dicet apa dihalusin belum gitu dicet, belum dihalusin istilahnya, pinggirnya kan belum di kayak kalau di pakai CNC lagi lah. Namanya itu apa ya, kayak di kejul lagi diambil. Nah itu untuk menguasai bisa bekerja di die casting itu berapa bulan dulu ya? 1 tahun lah. 1 tahun itu baru bisa menguasai. Sulitnya itu di mana? Sulitnya ya banyak sih kerjaannya gitu loh bang. Misalnya kayak mesin-mesin yang harus diapalin, terus kayak kanji-kanji, tombol-tombol gitu. Kayak barangnya juga kayak istilahnya apa jeleknya di mana, bagusnya di mana barang itu loh. Misalkan ada cacatnya di mana. Itu yang susahnya itu poin-poinnya sih. Terus setiap bikin ini beda pengaturan, beda pengaturan gitu kan. Misalkan A yang ini B-nya itu beda gitu. Kalau misalkan ada cacat, misalkan gores dikit yang di sini nggak boleh nih yang barang ini, tapi barang ini gores sedikit gitu nggak apa-apa, ada beda kayak gitu ada. Yang susah itu di poin itu, poin pengecekannya itu sih. Ada yang returan gitu? Banyak pasti selalu ada gitu, returan. pasti ada, cuman nggak terlalu banyak juga sih. Tapi bukan suatu yang masalah gitu ya? Ya bisa jadi masalah gede, bisa jadi masalah gede. Kalau maksudnya kan banyak returan tuh mungkin kesalahannya dari pengerjaan kita gitu. Nggak benar atau kurang apa gitu, enggak? Enggak terlalu banyak sih kalau sekarang ya. Dulu sih ada aja, soalnya kan cetakan karena cetakan baru itu bang. Yang susah aturannya belum sempurna pengaturan kayak spraynya, kayak pendinginnya juga gitu kan. Beda-beda. Itu dari berapa ratus macam itu, dari bikin apa aja itu kan, spare part gitu udah bisa semua itu ya. Alhamdulillah sekarang lagi melancarkan lah, udah menguasai gitu ya. Udah lumayan lah, kalau dibilang menguasai sih belum ya, masih belajar juga di sini juga istilahnya ya, lumayan lah
seenggaknya jarang bikin barang di pack aja udah syukur gitu. Misalnya kita keluarin barang itu nggak balik lagi ke kita, itu udah alhamdulillahnya kebanggaan buat kita sendiri gitu. Nggak diretur ya. Nah itu soalnya kan diretur kan kayak kita bos udah bayar kita, apa yang kita kerjain nggak berguna gitu kan, kita ngerasa bersalah juga gitu ya. Kayak misalkan lah kalau di sayuran kan, misalkan ada yang apa daun tua masuk ke itu kan dia balik lagi kan semua bukan satu kan, kalau di sini kan kayak gitu kan. Jadi misalkan kita masuk yang jelek satu, ternyata tuh bukan yang jeleknya doang, semuanya. Soalnya mereka nggak percaya bahwa itu tuh barang tuh pasti masih ada lagi yang kayak gini nih gitu. Nah yang repotnya itu di situ bang, kalau di sini ya di Jepang itu. Terus pernah ngelakuin kesalahan di kerjaan apa? Banyak, saya pernah ngelakuin waktu dulu itu kesalahan yang paling fatal tuh istilahnya cetakan baru. Lagi namanya tuh project baru gitu. Saya tuh lupa masangin baut 2 biji. Soalnya buru-buru juga kan, udah istilahnya udah gini-gini ada waktunya tuh. Orangnya minta minta jam 9, jam 10-an, saya baru cetakannya baru datang jam setengah 9. Harus dikerjain cepat-cepat, sedangkan kan nyetingnya juga lama kan. Mungkin saya lupa, emang keteladanan misalnya human error kan. Saya lupa yang bos saya juga nggak periksa dulu nih awalan semuanya itu dari awal tuh. Terjadilah istilahnya rusak akibatnya apa? Ya akibatnya ya harus yang rusak itu apa? Yang rusak itu pendorong cetakannya itu. Jadi dia tuh nggak balik lagi, harusnya balik lagi, dorong langsung balik lagi kan. Ini bautnya di sini, bautnya tuh dia ikut yang ini pendorong bahannya itu, dia nggak ikut lagi, cuma dia pas tutup di sini ada yang nakago namanya itu kan, dia turun tergencet jadinya patah ini. Itulah yang paling fatal ya dulu itu. Fatal. Itu yang diganti apa tuh? Berapa komponen itu? Semua itu harus, kalau kata bosku itu 300 jutaan kan. 300 juta? Gila. Itu tahun pertama dulu? Tahun kedua ya. Itu baru barang baru ya. Tapi ya emang aku salah gitu kan. Aku nggak bohong, emang aku beneran lupa. Pertama ya belum tahu juga. Dan juga saco juga misalnya. Bos saya juga ngerti, saya nggak dicek dia juga gitu langsung. Soalnya kan keburu-buru juga. Waktu benar-benar di target harus jam segini harus dikirim nih, yang cuman sedikit, cuman mintanya dia 10 biji. Soalnya kan tuh benar-benar cetakan baru. Di situlah barang ibarat kata nggak seberapa, cuma 10 biji, rusaknya malah menghabiskan dana yang lebih banyak gitu ya. Tapi kan nggak tahu ya itu ya sistem perusahaan kayak gimana itu. Katanya nggak ini cetakan itu harganya segitu, cuman nggak tahu kayaknya sih bisa diperbaikin, nggak nyampe segitu sih. Oh, cetakan itu dari pemesan itu? Dari yang pesan barang itu. Kita cuma misalnya jasa sama bahan aja. Bahan juga kadang dikirim dari pabrik yang gedenya gitu. Kita cuma jasa. Terus reaksi bosmu ketika melakukan kefatalan itu? Ya, mengingatkan lah istilahnya. Nggak ada yang marah-marah kayak mengancam pulangin gitu nggak? Enggak, alhamdulillah aja. Nggak nyampe kalau, cuman ya kenapa sih gitu kan? Nyampe lupa ya, namanya kerja gitu kadang-kadang. Jadi bosmu nggak, ibarat kata nggak marah-marah sampai sebegitunya gitu nggak? Enggak, cuman ya marah ya istilahnya di mukanya, di raut mukanya emang marah gitu, cuman nggak nyampe gimana ya, nyampe kayak dendam itu enggak, cuman ya mengingatkan aja. Ya udah. Nah, kan kalau satu-satu kita kan yang kayak bos kami di pertanian gitu kan, kalau marah kan bener-bener langsung meluapkan emosinya. Oi, nane ya tendeo. Kalau gitu mah ya pasti, cuman nggak nyampe. Nane si gotore kinai, Indonesia kairo yo. Gitu kan ancamannya kayak gitu kan. Pasti. Enggak sih, nggak nyampe harus kamu pulang ya, misalkan kalau gitu enggak. Cuman kenapa sih istilahnya gitu, kok gitu loh. Ya, sore masta mesti wakil lah istilahnya, aku minta maaf. Dari situ ya aku berpikir lagi, belajar lagi bahwa semuanya itu dari awal kita misalkan ngerjain ini harus dicek dulu sebelum selesai itu. Jangan misalnya ini udah selesai pulang misalkan gitu kan. Nah, sekarang lebih jadi ilmu juga buat kita juga lah, buat saya khususnya. Fatal ya. Iya, apa-apa mahal ya.
Misalkan pulang kerja sekarang kan lebih dicekin, kayak misalkan takutnya ada air yang masih buka atau minyak yang masih tumpah, dicek Jadi, lagi gitu. Mencegah tuh memang lebih bagus. Nah, daripada mengobati. Iya, betul. Ininya begitu sih bang. Ya untungnya gitu, kayak saya nggak begitu kibisi ya. Enggak lah ya Kalau kalau di pertanian tuh kan kita langsung bener-bener sacoknya ketemu di lapangan. Ya kalau ada yang sacoknya temperamen gampang marah ya seperti itu, bahkan sampai mukul. Oh, enggak sih, enggak nyampe. Mataku. Ya kalau kayak gitu yang mending pulang aja lah. Kalau nyampe fisik ya jelek juga lah. Jadi itu yang bikin kamu betah di sini ya? Ya betah sih apa ya alhamdulillahnya nyaman lah, intinya bukan betah sih, namanya lebih kan pepatah kita kan yang bilang lebih indah rumah sendiri daripada rumah orang lain kan. Enggak gitu pepatah. Gimana coba? Pepatah tuh rumput tetangga lebih hijau. Itu mah pepatah jelek itu. Itu pepatahnya guys. Rumput tetangga lebih hijau. Bahaya itu. Jadi betah nih, nggak mau pindah-pindah gitu nggak? Enggak kan, pikiran pindah enggak aja. Enggak ada. Kalau misalnya udah benar enggak betah ya udahlah pulang aja gitu. Kalau pikiran saya. Terus nih apa tuh nih? Gede nih. Ini fasilitas nih. Fasilitas Sendiri ya? Sendiri. Bayar berapa per bulan? Per bulan 3 mang lah, 3 jutaan. Sendiri ya, jadi menurut aku murah loh dengan Apato baru, tempat tinggal baru guys. Ini luas banget nih, luas, fasilitas lengkap, sendiri, bayarnya segitu tuh murah. Soalnya tempatku yang dengan Murah, berarti udah bos ya? Apato nah gitu. Tapi jangan milih-milih Apa juga sih. pertanian, atau konstruksi, atau di pembuatan makanan atau decasting apapun itu kan. Tapi juga kalian juga jangan milih-milih banget, pokoknya kalau ini enggak aku enggak gitu. Jangan, soalnya kita kan yang penting cepat berangkat juga guys. Nanti kalau kalian milih-milih nggak dapet job, kelamaan di LPK itu sayang juga. Waktumu terbuang sia-sia lah. Nah untuk kalian yang misalnya umurnya tuh masih muda, di bawah 25 tahun ya, di bawah 25 tahun aku sarankan kalian itu magang dulu guys. Jangan langsung ambil visa Tokutegino, karena visa Tokutegino itu kan diuntukkan mereka yang sudah punya skill. Kayak masnya ini kan dari sini udah lulus 3 tahun kan, Kensuse magang dulu kan. Habis itu dia ambil Tokutegino karena memang udah punya skill kan. Jadi begitu sampai di Jepang bisa langsung kerja gitu guys. Jadi Tokutegino tuh untuk yang punya skill. Nah takutnya kalian ya di Indonesia yang belum punya pengalaman ke Jepang kerja apapun itu, kalian ngambil Tokutegino, takutnya ketika kalian sampai di Jepang kalian nggak bisa kerja. Nah itu bisa menjadi masalah sama sacoknya gitu kan. Setahu saco kan Tokutegino tuh memang yang udah berpengalaman, punya skill gitu loh. Tapi itu aku saranin buat kalian yang umur di bawah 25 tahun ya, kalian magang aja guys, karena waktunya masih panjang gitu. Tapi untuk di atas umur seperti 27 tahun ke atas, ya memang mau nggak mau harus ambil Tokutegino aja guys. Kalau magang itu nanti kalian prosesnya kelamaan juga. Gajinya juga agak berbeda walaupun nggak jauh bedanya. Tanggung jawab juga beda. Terus kalian bisa ambil visa langsung Tokutegino aja guys. Nanti yang penting ya itu tadi, kalian walaupun belum punya pengalaman ya kerja di bidang tersebut, tapi kalau kalian udah punya Senmongkyu, SSW, nah itu aja diperdalamin. Misalnya decasting ya, diperdalamin kayak kosakatanya apa, kerja-kerjanya tuh ngapain, itu aja diapalin kosakatanya gitu. Masalah praktek itu nanti bisa dengan kita melihat gitu, ya kan? Iya benar. Oke. Udah, itu aja, nggak ada pesan lagi? Nggak ada. Nah begitulah guys, Cepet-cepet datang ke Jepang aja. biar obrolan ngerasain. kita di tentang job day casting ya. Jadi lain kali kita cari narasumber lagi di job yang lain-lain biar kalian punya wawasan baru tentang job-job di Jepang gitu. Yang penting kalian selalu support channel aku. Jangan lupa, atas bantuan kalian aku ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di videoku berikutnya. Arigato ne. Iya. Jangan lupa subscribe, mampir juga di channelnya AA ini. Nama channelnya Hongki Channel. Hongki nih. Ya, soal tidak ya. Hongki Channel. Oke buat teman-temanku semuanya, itu semua gambar jadi kudasai. Oke, gambarimashou. Nandemo gambarimashou. Itu semua gambarimat, shitsureshimat, itadakimat, ohayou gozaimasu. Ya, makan nih. Jangan makan ya, arigatou gozaimashita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.